Di sini kami akan menjelaskan beberapa bentuk dari masalah-masalah yang biasa dialami oleh anak remaja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada dua permasalahan yang biasa dialami oleh masa remaja. Nah, yang pertama itu adalah penampilan. Kita tahu pada masa remaja bisa disebut dengan masa mulai memperhatikan penampilan karena tentunya dia mulai tertarik dengan lawan jenisnya atau ingin diakui di tempatnya. Nah, salah satu masalah yang sering dialami oleh remaja dalam penampilan ini, dia udah mulai merasa insecure atas mungkin merasa dirinya kurang ataupun kurang cantik di antara temannya atau merasa banyak kekurangan dalam dirinya seperti apa namanya masa seperti jerawat atau bentuk tubuhnya yang kurang sesuai dengan keinginannya atau gendut atau terlalu kurus. Nah, yang kedua adalah akademis. Nah, masa remaja ini biasa mengalami bentuk-bentuk dari permasalahan akademis. Seperti mirip dengan rasa insecure tadi, mereka mulai merasa insecure dengan mereka yang kurang pintar ataupun mereka yang pengen gitu menyamai dengan teman-temannya yang lebih dari mereka dalam bidang akademis. Salah satu bentuk masalahnya juga seperti terlalu banyaknya tugas kuliah misalnya nih, kayak kita tahu kan KKNI kan. Nah, banyak tugas kuliah ataupun kurangnya memanajemen waktu mereka. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh remaja yang selanjutnya, yaitu bullying. Bullying merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dianggap memiliki kekuatan lebih besar kepada anak yang dianggap lemah. Jenis-jenis bullying itu banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan hanya dua, yaitu bullying secara verbal dan bullying secara fisik. Yang pertama itu bullying verbal. Bullying verbal adalah bullying yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan tersebut dengan menggunakan kata-kata baik berupa sindiran, ejekan, fitnah, atau dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah bullying secara fisik. Bullying secara fisik tersebut adalah bullying yang dilakukan oleh sekelompok yang memiliki kekuatan tersebut terhadap orang yang lemah menggunakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, melakukan pelecehan, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa masalah pada remaja, yaitu ada masalah percintaan. Masalah percintaan menjadi salah satu masalah yang dihadapi remaja. Ditolak cintanya atau dilarang untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis adalah contoh masalah yang mungkin dihadapi remaja sehingga dapat mengganggu aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan dan sosial. Masalah percintaan ini juga berkaitan dengan masalah seks. Oleh karena itu, sex education dan pendampingan sangat diperlukan sehingga anak remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selanjutnya ada depresi. Sebuah analisis yang diadakan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa tingkat depresi di kalangan remaja mengalami peningkatan dari dekade sebelumnya. Sumber dari depresi pada remaja biasanya bersumber pada tekanan untuk mendapat nilai bagus, masalah dalam keluarga, atau ketidakbahagiaan dengan kehidupan yang dia miliki. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari orang tua dan orang yang berada di sekitaran remaja tersebut. Jika dibiarkan dapat berakibat fatal seperti menyakiti diri sendiri, bahkan ada yang sempat bunuh diri. Halo, perkenalkan nama saya Adelisa Sinaga. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 7 Psikologi Perkembangan. Saya di sini akan menerangkan apa sih solusi untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi terutama di SMA Negeri 5 Medan. Di mana kita tahu jenis-jenis dalam permasalahan remaja ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah dan di lingkungan publik. Jarang ya di keluarga gitu ya kan. Yang pertama, bangunlah komunikasi yang positif atau komunikasi yang baik kepada anak. Nah, sebagai orang tua nih, biasanya itu harus menjalin komunikasi terbuka dengan anaknya. Terus dengarkan mereka dengan penuh perhatian, berikan dukungan, serta berbicaralah dengan nilai-nilai yang positif dan terkandung di negara ini. Contohnya, tak lalu lintas, tidak bolos, tidak melakukan judi, tidak balap liar, dan lain-lain.
Biasanya di SMA Negeri 5 sih ada beberapa masalah nih. Masalah yang paling utama itu bolos, di mana itu pengaruh lingkungan sekolah tadi. Guru harus membangun komunikasi yang baik dengan siswa tersebut. Tanya, kenapa sih kamu bolos? Apa pelajaran apa sih yang buat kamu suntuk gitu. Terus yang kedua adalah berikan teladan yang baik. Jadilah contoh yang baik kepada remaja tersebut. Sebagai orang tua, jadi contoh yang baik. Seperti buatlah mereka menganggap kita ini adalah motivator, di mana orang tua itu sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan, apalagi remaja, yang di mana remaja ini sangat penasaran akan dunia luar, sangat penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan nih. Aduh, mereka bisa, masa saya nggak mau coba, saya pengen coba gitu. Nah, di mana orang tua ini adalah mata untuk anak tersebut. Jika orang tua melakukan ini, maka anak akan melakukan ini. Ibu saya bisa, papa saya bisa melakukan ini. Jadi apa salahnya jika saya melakukan? Nah, pasti anggapan anak remaja seperti itu. Yang ketiga adalah batasi akses dari konten negatif. Nah, biasanya ini remaja melakukan video porno, menonton video porno, menonton hal negatif di sosmed. Dia melakukan hal-hal, memberikan hoax dan lain-lain. Biasanya remaja sih lebih sering seperti itu dan tidak memikirkan konsekuensinya. Nah, kedepannya saya bagaimana sih gitu. Nah, jadi orang tua harus membatasi akses negatif tersebut. Menjadi motivator dan batasi akses remaja ke konten yang negatif atau bahkan berbahaya. Kadang anak remaja nih mau sampai ikut kasus bunuh diri karena kesalahannya sendiri, kasus karena yang lain-lain, itu yang menjelekkan diri dia, yang membuat dia hancur deh karena masalah sosmed tadi. Biasanya ada pembulian seperti itu ya, biasanya di sekolah pembulian, karena di SMA Negeri 5 Medan ada kasus pembulian yang mengakibatkan anak peserta didiknya ini mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Nah, seperti itu adalah penyebab dari sosial media juga. Terus ajarkan keterampilan sosial. Biarkan anak tersebut gabung ke kelompok-kelompok sosial, tapi dengan syarat kelompok yang positif yang membangun jiwa anak tersebut untuk saling bersosialisasi. Jangan biarkan anak tersebut hanya diam di kamar, hanya hanya keluar saat makan saja. Kan biasa seperti itu nih anak-anak remaja. Nanti pulang dari sekolah langsung masuk ke kamar, nggak terlalu open dengan dunia luar, nggak terlalu ingin berbicara dengan ibu bapaknya di rumahnya gitu. Sampai di sekolah pun dia lebih sendiri, tidak membangun rasa sosialisasi tadi, dan jiwa-jiwa sosialisasinya itu nggak ada. Jadi dia tergolong introvert ya. Terus masuk ke bagian dukungan emosional nih. Berikan dukungan emosional yang kuat kepada remaja. Beri apresiasi kepada remaja yang telah melakukan suatu kegiatan yang positif yang membuat diri dia itu percaya, wah, saya ternyata memiliki kemampuan ya untuk melakukan ini. Saya ternyata pintar loh, seperti itu kan. Terutama anak SMA Negeri 5 biasanya itu tergantung kepada nilai nih. Mereka sangat-sangat mengejar nilai untuk bisa membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya. Saya pengen deh anaknya nanti berpikir seperti, saya pengen deh orang tua saya itu senang kalau saya itu bisa masuk perguruan tinggi negeri. Contohnya, saya pengen ke UI, tapi orang tua saya itu mengasih apresiasi nggak ya nanti sama saya kalau saya masuk. Nah, di situ dari pikiran anak tersebut, kita sebagai orang tua harus mengerti, dimana kita harus mendukung. Wah, semangat nak, kamu kalau misalnya belajar itu harus seperti ini ya, percaya diri bahwa kamu bisa belajar sampai bisa menjadi sukses, seperti itu. Masuk ke bagian cari bantuan profesional. Biasanya jika kenakalan remaja tersebut berlanjut, contohnya dia tidak mau berubah nih dengan apa yang dia lakukan, dia tidak ingin merubah sisi positif dia sebagai remaja. Kan biasanya itu kayak pengaruh nggak bisa dengar orang tua, malah mendengar kelompok lain atau orang lain, seperti itu. Biasanya ini akan mengganggu mental anak tersebut. Nah, di mana kita harus menemukan orang-orang profesional? Disitulah kita ke psikolog membawa anak kita. Jangan anggap bahwa psikolog anak tersebut rusak karena masalah
orang tua yang tidak mau mengerti tadi, biasanya ini gejalanya dari orang tua, lingkungan, dan lain-lain yang membuat anak tersebut nggak bisa berubah. Kita bawa anak kita ke psikolog. Jangan anggap bahwa psikolog ini hanya untuk orang gila. Tidak, ini untuk menceritakan segalanya. Terus untuk guru ya, bisa jadi guru membawa kita saling berkomunikasi nih, biar berkumpulnya guru, orang profesional seperti psikolog dan orang tua untuk menanyakan masalahnya, apa sih masalah anak tersebut, kenapa sih dia nggak berubah gitu. Nah, sekian dari solusi yang kita dapat untuk bisa mengatasi kenakalan remaja tersebut. Nah, jika ada salah kata dari solusi ini dan ada aja nih kontroversi dari solusi saya, kiranya bisa diterima ya. Sekian, terima kasih, dadah. Sekian dari kelompok 7, kiranya kita dapat menikmati video kami dan menerapkan itu dalam kehidupan masing-masing. Dadah.